Video kali ini kita akan desain logo angka 45 menjadi seperti ini. Untuk langkah-langkahnya cukup mudah. Di sini terlebih dahulu kita sketsa di kertas, kemudian kita foto, lalu masuk ke aplikasi Pixelab untuk eksekusi sketsa yang telah dibuat tadi. Pilih import, masukkan gambar tadi, kemudian posisikan di tengah, lalu turunkan opacity-nya. Untuk fitur utama yang akan kita gunakan di sini adalah fitur Bezier. Jangan lupa untuk kunci pada layer, kemudian masuk ke Bezier. Yang ini. Pada Bezier Mode ada 3 pilihan tool. Di sini kita pilih yang di tengah untuk setting model garisnya. Kemudian stroke-nya ini kita turunkan. Nah, kita atur untuk posisi titiknya. Caranya seperti ini. Kemudian untuk tambahkan titik, pilih yang paling kiri ini. Kemudian ketuk pada bagian yang akan ditambahkan. Posisi titik yang akan kita tambah. Setelah itu kita bisa pilih icon tambah lagi ini. Kemudian hubungkan titik untuk mengatur atau untuk memunculkan fitur fill color-nya ya. Ini harus dihubungkan dulu untuk bisa setting warna. Seperti ini. Warnanya di sini kita pakai warna hitam saja dulu. Nah, untuk bagian pertama ini sudah selesai. Kita pastikan untuk selalu kunci pada layer. Kemudian ini kita bisa gunakan shape untuk bagian bawah. Untuk stroke width-nya ya kita cukup gunakan stroke-nya saja. Kemudian kita transparankan dulu untuk sementara untuk melihat posisi atau ketebalan dari stroke-nya. Nah, kalau sudah kita bisa kembalikan, kemudian kita turunkan lagi opacity-nya untuk fitur di luar dari shape tadi ya. Kita turunkan juga ini untuk sementara saja untuk melihat bagian mana yang akan kita hapus. Jadi kita gunakan mouse untuk hapus bagian dari lingkaran tadi. Beberapa bagian ini kita hapus di sisi kiri terlebih dahulu. Untuk penggunaan fitur mask ini tidak jauh beda dengan fitur bezier tadi. Jadi kita fokus pada bagaimana menggerakkan garis yang ada pada masing-masing titik. Untuk tambahkan kita bisa pilih icon copy garis ataupun tanda plus yang ada pada sisi paling kiri. Ini kita buat model seperti ini. Nah, kalau sudah kita centang, lalu kita kembalikan opacity-nya menjadi 100% seperti tadi. Dan seperti ini ya kira-kira hasilnya. Ini kita ke bagian selanjutnya. Untuk langkah-langkahnya sama ya, kita gunakan bezier mode yang di tengah untuk setting model garisnya. Kemudian
kita bisa hubungkan titiknya, pilih pada bagian action. Nah ini banyak teman-teman yang bertanya, kenapa tidak bisa mewarnai? Ya, untuk memunculkan fitur fill color-nya ini, kita harus eh, hubungkan dulu titiknya ya, seperti ini. Kalau belum terhubung maka fitur atau tool untuk fill itu belum bisa muncul. Nah, kita tambahkan lagi di bagian bawah ini, ya, biar angka 4-nya ini bisa terlihat ya. Jadi cukup juga menggunakan dua titik seperti eh, langkah sebelumnya. Lalu kita ubah warna shape-nya seperti ini ya. Nah, kemudian untuk shape yang terakhir ini kita akan mask juga, kita akan masking, kita akan hapus dengan fitur mask. Ya, ini kita hapus di bagian bawah di sini. Untuk jaraknya atau space-nya ini cukup kita ikuti celah dari bagian-bagian yang tadi ya, yang ini di bagian bawah dan bagian atas. Kita samakan saja untuk jarak atau space-nya ya. Kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, kalian bisa warnai ya, sesuai dengan keinginan kalian. Ini tinggal kita rapikan beberapa bagian saja sebelum tahap pewarnaan. Ya, jadi hasilnya kira-kira seperti ini ya untuk final logonya ya. Tinggal proses pewarnaan saja. Untuk sketsa tadi bisa kita hapus pada bagian layer. Nah, kemudian kita bisa save project. Jangan lupa untuk transparankan terlebih dahulu atau hapus backgroundnya. Kemudian kita bisa simpan pada kualitas custom yang sesuai dengan keinginan kalian. Di sini saya pakai angka 4000 untuk width dan height-nya. Dan hasilnya kira-kira seperti ini. Ini setelah diwarnai ya. Bagaimana menurut kamu? Terima kasih, selamat mencoba.